Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Apa Anda pernah merasa Tuhan meninggalkan kalian? Merasa Tuhan tidak hadir lagi dalam hidup Anda? Padahal Anda merasa sudah berdoa, sudah berbuat baik, dan sudah memuliakan Tuhan. Tapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar, bahkan tidak peduli. Rasanya banyak dari kita yang pernah mengalami hal-hal seperti ini, bukan? Syukur pada Allah, kita tidak menjadi kecewa dan frustasi berkepanjangan karena merasa kurang dikasihi. Saat kita bermasalah dengan keuangan kita, bermasalah dengan pekerjaan, dengan pasangan, bermasalah dengan rekan kerja, dengan mertua, atau bahkan bermasalah dengan pelayanan kita. Kadang kita menjadi marah, kita sedih, frustasi, dan merasa tidak bahagia. Bahkan sampai mempertanyakan, Tuhan kemana engkau? Yohanes 11 ayat 1-6 mengatakan, saat Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus tentang Lazarus saudaranya, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Alkitab tidak mengatakan Yesus langsung datang, namun dikatakan pada ayat 5 kalau Yesus sangat mengasihi Marta dan Lazarus kakaknya. Namun apa yang terjadi? Meski Yesus sangat mengasihi mereka, tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi setelah mendengar Lazarus sakit. Bukankah artinya meskipun Tuhan sangat mengasihi kita, namun dia tidak otomatis membebaskan kita dari penderitaan di saat yang kita inginkan? Kenapa? Karena mungkin Allah ingin kita lebih belajar berserah kepadanya. Seperti dikatakan di ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kunci untuk dapat melihat kemuliaan Allah adalah percaya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa kita benar-benar percaya atau masih setengah percaya? Yohanes 11 ayat 40 mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya? Ya, percaya, mempercayakan diri, kita percaya akan apa yang tidak kita lihat, dan itulah yang disebut iman. Percaya akan apa yang tidak kelihatan. Kalau sudah melihat dengan mata kepala sendiri, artinya ya sudah melihat buktinya, sudah bukan iman lagi. Iman itu adalah sesuatu yang kita miliki di hati, di saat kita benar-benar percaya dan mempercayakan diri, serta berserah kepada Tuhan. Ingat Yohanes 20 ayat 29 saat Yesus menegur Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekarang pertanyaannya, apa kita benar-benar percaya kepada Yesus dan berani mempercayakan diri kepada Yesus? Kadang kita bisa saja kesal dan kecewa saat masalah di depan kita begitu besar dan tidak kunjung selesai. Bahkan mungkin membuat kita menjadi terpuruk atau kita malah menjadi frustasi. Tapi kondisi ini tidak boleh berlangsung lama. Kenapa? Karena dengan kita benar-benar percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan, kita selalu menaruh masalah kita di hadapan kaki salib Yesus. Menyerahkan pada Tuhan dan mengizinkan campur tangan Tuhan, sehingga kita menjadi lebih mudah memahami dan menjalaninya dengan menerima kenyataan hidup ini. Memang terkadang saat kita masih belum benar-benar yakin dengan penyertaan Tuhan, kita masih mengandalkan kemampuan diri kita sendiri dan bukan mengandalkan Tuhan. Namun kita perlu ingat, Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Buruknya lagi, setelah gagal karena keterbatasan kemampuannya sendiri, dia malah menyalahkan Tuhan yang tidak membantu dan mendampinginya. Padahal Yesus sendiri sudah mengatakan pada Yohanes 14 ayat 23, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bukankah dengan kita percaya kepada Yesus, maka kita pun akan mengikuti firman-Nya, sehingga kita pun akan menjadi umat yang dikasihinya, dan janjinya bahwa Allah akan tinggal bersama kita. Jadi bila kita benar-benar percaya dan mengasihi Allah,
maka sebenarnya Tuhan tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Bahkan Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Seperti juga dikatakan dalam Matius 28 ayat 20. Memang masalah dalam hidup kita tidak akan pernah hilang. Rasanya tidak ada orang yang selama hidupnya tidak pernah mempunyai masalah. Tapi kita juga perlu tahu, selama hidup kita harus ingat bahwa kalau kita bawa permasalahan kita kepada Yesus, maka Dia akan membantu memberikan jalan keluarnya. Bukankah Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dikatakan di Yohanes 14 ayat 6. Bukankah artinya satu-satunya cara untuk bisa tetap hidup nyaman, berbahagia dan penuh harapan adalah dengan datang dan berserah kepada Yesus dan menyerahkan semuanya, mempersembahkan semua permasalahan kita di hadapan kaki salib Yesus untuk memperoleh kedamaian di hati. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan loh. Kalau kita datang kepadanya, Dia akan memberikan kita kelegaan, kedamaian di hati. Meskipun badai berkecamuk hebat di depan mata kita, namun saat kita tahu Tuhan berjalan bersama kita, bukankah hati kita akan menjadi tenang? Bila ada masukan, berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di-share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.